Pada zaman Khalifah Umar, pernah terjadi satu krisis yang begitu mengerikan. Saking mengerikannya krisis ini hampir melumpuhkan kegiatan di Jazirah Arab. Dalam sebuah riwayat bahkan disebut kalau krisis ini itu memakan korban 2/3 dari total pengungsi di Madinah. Wow, krisis ini udah pasti lebih mengerikan daripada krisis moneter 98 atau yang terbaru krisis BBM 2023. Semengerikan apa sih? Dan gimana cara Sang Al-Faruq melewatinya? Yuk, kita cari tahu. Assalamualaikum, halo. Krisis ini dinamakan krisis Ramadah yang terjadi pada tahun 18 Hijriah. Krisis ini bermula saat Jazirah Arab dilanda paceklik panjang. Kekurangan air membuat para petani itu gagal panen. Gagal panen ini nggak cuma di 1-2 daerah ya, tapi seluruhnya. Bayangkan seluruhnya, itu artinya secara otomatis mereka pasti krisis pangan dan pasti mengalami kelaparan. Sebenarnya mengatasi masalah ini cukup mudah sih, tinggal impor aja bahan makanan dari Syam. Selesai kan? Apalagi Syam kala itu jadi salah satu pusat perdagangan dunia, mereka bisa dapatkan barang-barang murah di sana. Tapi sayang di negeri Syam sedang merebak sebuah penyakit pes. Pes ini semacam satu wabah bakteri paling mematikan. Ya singkat cerita, keputusan impor dari Syam tidak dilakukan karena terus kekurangan makanan. Akhirnya masyarakat di Jazirah Arab berdatangan ke Madinah. Tujuan pengungsi datang ke Madinah adalah karena selain Madinah itu sebagai ibu kota, keadaannya juga relatif lebih baik, terutama dari sektor pertanian. Di Madinah itu udah ada irigasi sendiri, jadi mereka nggak begitu bergantung lah dengan hujan. Pun demikian, Madinah ini fasilitasnya belum cukup memadai, jadi belum siap menampung banyaknya pengungsi dari luar daerah. Boom. Chaos. Inflasi besar-besaran udah pasti, dan parahnya lagi, bisa-bisanya nih ada mafia yang ambil keuntungan dari tragedi ini. Mereka menimbun gandum untuk keuntungan pribadi. Lantas strategi apa yang dilakukan sang khalifah? Pertama, Sayyidina Umar jadi contoh. Jelas lah ya kan, pemimpin itu jadi contoh untuk rakyatnya. Kalau rakyat kelaparan maka ia dan keluarganya harus lebih lapar lagi. Saking laparnya kulit sang khalifah sampai berubah jadi hitam. Mau tahu kenapa? Karena kalau udah nggak kuat nahan lapar, dia itu makan minyak zaitun. Begitulah cara Umar untuk mendapatkan loyalitas dan kepercayaan masyarakat. Seolah-olah Umar ini berkata, rakyatku bersabarlah. Memang benar sekarang kita ini sedang krisis ekonomi. Semuanya merasakan dampaknya. Aku juga ngerasain kok, demi Allah. Jadi ayo kita sama-sama bisa yuk. Kalau pemimpin udah begitu, rakyat mana coba yang gak respect? Hari ini kan kebalikannya banget. Rakyat susah, demo di mana-mana, dianya lagi happy birthday. Gimana rakyat mau percaya coba? Kemudian yang kedua, Umar memanggil beberapa gubernur dari luar Jazirah Arab untuk menggelontorkan bantuan sosial. Sayyidina Abu Zarrah bin Ubaidah dan Amr bin Ash misalnya, mereka ini membawa ribuan ekor unta mengangkut suplai makanan. Lalu Umar membaginya secara rata. Waktu ngebagiin bantuan sosial ini, tetap aja ada pejabat yang mancing ikan di air keruh. Udah bansos masih dimainin. Aku nggak lagi ceritain bansos yang ono ya. Ini emang kejadian bener di zaman Umar. Tapi Umar berbeda kawan. Dia secara tegas menghukum mati yang main-mainin bansos tadi. Ketiga, Sayyidina Umar tuh nggak bosan-bosannya ngingatkan kalau masyarakat harus meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam keadaan apapun manusia itu nggak boleh jauh dari Tuhannya. Benar, ini adalah ujian dari Allah, dan ujian ini hanya akan bisa dilewati kalau Allah juga yang izinkan. Akhirnya alhamdulillah krisis teratasi secara bertahap. Sayyidina Umar ini hebat banget ya kan, nggak ada lawan memang. Jadi tolong siapapun yang mengklaim si ini mirip Umar, baca sejarah lagi deh Pak. Atau kalau nggak suka baca, boleh follow aku di sini.